Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tipologi pemikiran Islam kontemporer dengan beranggotakan saya Kotur Danawaro dengan NIM 079 dan Nurlainu Sofiana dengan NIM 120. Yang pertama yaitu tentang tipologi pemikiran Islam kontemporer. Pemikiran Islam kontemporer secara morfologi, kata pemikiran adalah kata jadian yang berakar dari kata pikir, yang berarti pendayagunaan akal untuk mempertimbangkan atau memperhatikan. Kata kontemporer secara leksikal berarti pada masa atau semasa, atau pada waktu yang sama. Tipologi pemikiran yang dimasukkan dalam tulisan ini adalah pengklasteran atau pengelompokan atau bentuk daya pemikiran keislaman berdasarkan kriteria metodologi yang digunakan pemikir atau kelompok pemikir. Pandangan-pandangan tokoh pemikir kontemporer itu seperti Arqaun, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, Khalid Abu Fadil, Amin Abdullah, Harun Nasution, dan seterusnya, yang seakan berusaha menghadirkan Islam yang baru dan responsif terhadap tantangan zaman. Adapun pandangan dari beberapa tokoh yaitu yang pertama yaitu Muhammad Arqaun. Arqaun adalah seorang pemikir kontemporer yang sangat berjasa dalam membangun pemikiran di dalam dunia Islam. Arqaun membangun nalar Islam kontemporer agar nalar Islam tidak lagi terjebak dogmatisme logosentris. Pemikiran Islam kontemporer menurut Arqaun adalah seperangkat keilmuan yang digunakan dalam mengkaji studi Islam, yang tidak pernah digunakan oleh para ilmuwan Muslim sebelumnya. Arqaun seorang tokoh pemikir yang menggunakan kritik epistemologisnya dalam membedah pemikiran Islam dengan menggunakan metode historisnya. Di sini Arqaun tanpa ada keraguan mengkritik pemikiran Islam yang selalu dogmatis dan ortodoksi, tanpa ada kebebasan berpendapat di dalamnya. Arqaun mencoba membelahnya sehingga membuat pemikir-pemikir Muslim dapat berpikir kritis, mencari makna hakikat Islam yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, mengikuti ajaran masa lalu, namun juga mengerti makna dari ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua yaitu Harun Nasution. Harun Nasution adalah pemikir kontemporer yang berusaha mensinergikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan pemikir-pemikiran rasional. Khususnya, pandangan para filosofi Muslim yang memandang bahwa akal mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mengaktualisasikan ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Pemikiran Harun Nasution tentang pemikiran Islam kontemporer yaitu ajaran dasar Islam dan akal dan wahyu. Ajaran dasar adalah ajaran yang bersifat tetap, absolut, tidak berubah, mutlak, dan bersifat dogmatis. Ajaran ini biasa disebut dengan ajaran yang pasti atau qat'i dan mencakup 3 bentuk yaitu qat'i al-wurud, yakni ajaran yang pasti sumber keterangannya baik dari Allah berupa ayat-ayat suci Al-Quran maupun dari Nabi berupa hadis mutawatir. Yang kedua yaitu qat'i al-dalalah, yakni ajaran yang pasti maknanya karena suatu teks atau nas hanya memiliki satu arti, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis mutawatir. Ajaran seperti ini sangat kurang. Yang ketiga yaitu qat'i al-tanfidz, yakni ajaran mesti diperlukan dan bila tidak dilaksanakan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran seperti sholat dan puasa. Yang kedua yaitu akal dan wahyu. Menurut Harun Nasution tidak perlu dipertentangkan karena cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk berfilsafat, sehingga filsafat merupakan suatu keharusan dalam Islam. Akal dan wahyu keduanya bersumber dari Tuhan. Jadi, akal dan wahyu bagaikan saudara kembar yang saling membutuhkan. Wahyu membutuhkan akal untuk memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Demikian pula akal membutuhkan wahyu sebagai kendali dari kesesatan berpikir. Yang ketiga adalah Fazlur Rahman. Tipologi pemikiran Islam menurut Profesor Dr. Fazlur Rahman ada 4 tipologi pemikiran keislaman. Yang
pernah berkembang di dunia Islam. Tipologi gerakan pemikirannya yaitu pertama, gerakan pemikiran revivalisme pramodernis yang muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia, India, dan Afrika. Kedua, gerakan pemikiran modernisme klasik yang muncul pada pertengahan abad ke-19 pada awal ke-20 di bawah pengaruh ide-ide barat. Yang ketiga, gerakan pemikiran neo-revivalisme atau revivalisme pasca modernis. Gerakan pemikiran revivalisme pramodernis yang muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia, India, dan Afrika. Gerakan yang tidak terkena sentuhan barat ini memperlihatkan ciri-ciri umum. Yang pertama, keprihatinan yang mendalam tentang degradasi sosio-moral umat Islam dan usaha untuk mengubahnya. Yang kedua, imbauan untuk kembali kepada Islam yang sejati dan mengenyahkan tahyul-tahyul yang ditanamkan oleh bentuk-bentuk sufisme populer, meninggalkan gagasan tentang kemapanan dan finalitas mazhab-mazhab hukum serta berusaha untuk melaksanakan ijtihad. Himbauan untuk mengenyahkan corak predeterministik yang ketiga, dan yang keempat adalah imbauan untuk melaksanakan pembaharuan ini lewat kekuatan bersenjata atau jihad jika perlu. Menurut Rahman, dasar pembaharuan revivalisme pramodernis ini kemudian diambil alih oleh Islam. Lalu yang keempat adalah Nasr Hamid Abu Zaid. Adalah satu di antara banyak pemikir Islam kontemporer yang berasal dari Mesir. Beliau juga termasuk pemikir Islam yang punya gagasan-gagasan kontroversial dan progresif yang menjadikan diskusi-diskusi tentang Islam semakin hidup. Salah satu gagasan kontroversialnya adalah bahwasannya Al-Quran adalah produk budaya, Muntaj Sakofi, yang mana gagasan ini telah menimbulkan banyak polemik hingga banyak kalangan mengatakan bahwa dia menghina Al-Quran dan menistakan agama. Yang kelima adalah Hasan Hanafi. Hasan Hanafi merupakan tokoh intelektual dan filsuf muslim kontemporer yang tampil dengan ide-ide kritik pemikiran keagamaan. Beliau termasuk ke dalam kelompok yang menawarkan wacana reformatif yang menginginkan sikap akomodatif dengan mereformasi tradisi yang selama ini dihidupinya. Wakil dari kelompok ini adalah Arkon, Hasan Hanafi, dan Al-Jabiri. Lalu yang keenam adalah Khalid Abu Fadl, merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang menawarkan model pembacaan teks keagamaan yang dianggapnya otoritatif. Ada satu kegelisahan yang dirasakan oleh Khalid saat ini, memperhatikan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa ulama atau lembaga fatwa yang ada di dunia Islam, fatwa-fatwa tersebut dinilai bersifat otorian dan diskriminatif, khususnya terhadap wanita. Selain itu, fatwa-fatwa tersebut terkesan kaku, tidak bisa menyesuaikan dengan tuntunan zaman dan kondisi. Fenomena otoritarianisme ini muncul, menurut Khalid, disebabkan karena kesalahan metodologis dalam memahami teks-teks hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.